Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barokallah. Malam yang penuh berkah, Jumat dari penghulu hari, di mana hari sebagai penutup dari hari-hari yang lainnya menjadikan kita alhamdulillah masih bisa bersama di roomnya Ibu Negara LWI. Kita diberi kesehatan, kita diberi kemudahan, kelancaran, keberkahan untuk meluangkan waktu majelis ilmu. Rasulullah bersabda, ketika siapapun yang dimudahkan untuk melangkah, mendengar, dan menjadikan hati dan jiwanya lebih tenang di majelis ilmu, itulah umat yang paling aku sayangi. Barakallah. Hari ini Ibu mau mengkaji tentang salam. Banyak orang yang ada di aplikasi ini untuk mengucapkan salam assalamualaikum itu kadang-kadang mereka singkat askum, kadang ASS, kadang mikum. Itu nggak boleh bagi kita umat Islam ya, bagi kita seorang mukmin, karena setiap apa yang kita ucapkan itu mengandung arti yang berbeda. Yang sebenarnya yang paling benar itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketika ada yang mengucap salam, wajib bagi kita menjawabnya. Berarti yang ngeh itu Bang Rilov, yang lainnya nggak ngeh. Padahal Ibu udah jelasin, ketika ada orang mengucapkan salam, wajib kita menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, Masya Allah, nah LWI luar biasa. Nah, jadi Ibu jelasin ya, kalau AS itu berarti naudzubillah mendalik, kita mengatakan orang bodoh atau keledai. Dan Allah menyatakan tidak ada hambaku yang bodoh, yang ada hambaku yang belum tahu. Jadi harus belajar. ASS itu artinya pantat. Jadi nggak boleh kita mengucapkan ASS, artinya tidak benar, ya kan? Terus ASS askum, artinya celakalah kamu. Naudzubillah, summa naudzubillah min dalik. Terus asamu itu berarti racun. Ibu serius, Bang Rahmat. Samlekum itu artinya matilah kamu. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Terus salim atau salom itu berasal dari bahasa Ibrani, ya kan? Yang artinya itu kaum Nasrani, yang ada di dalam kitab Injil 263 yang berarti salim atau salom, bukan untuk kita. Mikum itu artinya mari bercinta. Jadi hati-hati mengucapkan lafal lisan kita dalam salam. Menulis pun hati-hati, karena semua itu mengandung arti dan makna. Udah jelas? Nah, ketika orang mengucapkan assalamualaikum itu satu kebaikan. Assalamualaikum warahmatullah itu 10 kebaikan. Ketika orang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu adalah kesempurnaan dari segala kebaikan.
Jadi silakan memilih yang mana. Mau dapat satu kebaikan, mau dapat 10 kebaikan, atau mendapat kesempurnaan dari kebaikan. Jadi semua teman-teman yang memilih dan ibu yang sudah menjelaskan, setelah teman-teman sudah tahu, tolong disebarkan. Kata Allah, siapapun yang menyebarkan satu ilmu, maka ilmu itu adalah ilmu amal jariah yang tidak akan pernah mati. Dah? Dari sini jelas belum? Jelas? Hah? Ya, itu kesempurnaan dari segala kebaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya jelasin ya. Seorang mukmin, seorang muslimah, ketika dia menghadapi suatu musibah, dia selalu mengucapkan inna lillahi. Ketika dia mendapatkan seseorang yang dia cintai, yang dia sayangi pergi meninggalkan dia, yang terucap inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Benar? Semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Iya. Jadi ketika misalnya kita kena musibah gitu kan, innalillahi atau astagfirullahaladzim, subhanallah gitu. Jangan salah mengucapkan ya. Jangan salah mengucapkan masya Allah, beda ya. Astagfirullahalazim, subhanallah itu diucapkan ketika kita merasakan sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang buruk. Kita ucapkan subhanallah, maha suci Allah. Ketika kita melihat sesuatu yang indah seperti hamparan laut, langit yang membiru, kita ucapkan masya Allah, karena ciptaan Allah yang sangat luar biasa gitu. Jadi jangan terbalik mulai saat ini ya. Barakallah. Masya Allah. Udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Arif. Nah, kadang ketika kita sakit, kita itu langsung tujuannya aku harus berobat. Bener nggak? Aku harus minum obat. Bener nggak? Bener nggak? Tuh jawab semua. Bang Rahmat, ketika kita sakit, ketika Bang Rahmat sakit, yang dalam pikiran Bang Rahmat apa? Cari obat ya? Minum obat ya? Ya, Kak Siva, kalau lagi sakit, pikirannya apa? Langsung minum obat. Apa? Astagfirullahaladzim. Sudah bener, astagfirullahaladzimnya benar. Habis itu ngeluh. Kasih tahu ya, astagfirullahaladzim adalah suatu kalimat istighfar yang bisa membuka rasi. Pintu rezeki terbuka 7 penjuru, tahu enggak? Ketika kita sudah mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, jangan disertai mengeluh. Intinya ketika ada rizki nih, kita sudah ngomong astagfirullahaladzim, baru kita ya Allah, hidupku kok begini amat, harusnya itu rezeki jatuh plung, tiba-tiba ditarik lagi, buts. Nah, kenapa? Ada rasa kufur nikmat. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Jadi
Jadi ketika seorang mukmin, seorang muslimah, dengerin Ibu, sering sakit, kata Allah, silakan hambaku berpuasa. Jadi kalau sering sakit sebaiknya kita berpuasa. Dengar? Kalau sering sakit sebaiknya barakallah. Kalau Sawal. Sawal. Dibimbing pelan-pelan. Dibimbing pelan-pelan, dibangun dengan kasih sayang. Yang yuk puasa yuk, ini puasa wajib. Nah, kalau perlu habis itu jadi saling mengingatkan satu sama lain, ya kan? Sebenarnya kalau jabatan seorang istri itu sebenarnya enak karena semua tanggungan suami. Istri nggak menanggung, suami nggak sholat, ketika kita udah ngingetin, ya dia yang berdosa. Dibimbing pelan-pelan Kak Siva. Itu namanya ngeluh. Belum dicoba. Namanya Allah bilang mencoba itu terus. Namanya suami kita. Nggak ada kata sudah, nggak ada. Yang ada yang bagaimana caranya. Yuk bangun sholat yuk, gitu. Kasih tahu suami pelan-pelan. Sudah. Wajah gelap, qiyamul lail. Siapa yang merasa wajahnya gelap, qiyamul lail. Tahu qiyamul lail? Tahu qiyamul lail? Salat malam, salat tahajud. Jadi kalau wajah gelap, qiyamul lail. Ya, udah jelas. Hati sempit, sering mengeluh, kufur nikmat, banyakin baca Quran, jangan mentengin HP. Ya. Kalau hati sempit, tanda hati sempit itu nangis, mengeluh, ini dan itu. Nah, baca Quran. Sudah? Jelas? Susah bahagia. Siapa yang di sini susah bahagia? Siapa yang di sini susah bahagia? Coba ngomong jujur sama ibu. Susah bahagia. Susah bahagia siapa? Nggak usah nunjuk orang, nunjuk diri sendiri. Ibu bilang di LWI tidak boleh mengkaji orang. Yang ada menilai diri sendiri dan mengkaji diri sendiri. Supaya Allah benar-benar menyayangi kita. Susah bahagia. Amin. Kak Siva susah bahagia. Bang Rahmat susah bahagia. Bang Rilaf susah bahagia. Kak Arum susah bahagia. Pokoknya kalau tanda kita susah bahagia,
Cobalah sholat tepat waktu. Nah, makanya susah bahagia kan? Nah, siapa yang salah? Kalau orang susah bahagia, siapa yang salah? Diri sendiri kan? Bukan orang lain. Bener enggak? Nah, jadi sholat tepat waktu, insya Allah bahagia. Ya, sudah? Iya, waktu hayyalah sholat, mari menuju kemenangan, cepat ambil wudhu. Nah, setelah itu qomat, baru sholat. Nah, itu namanya sholat tepat waktu. Bener? Dah? Sering marah, emosi, nggak karu-karuan. Banyakin wudhu dan istighfar. Banyakin wudhu dan istighfar. Dah? Hati gelisah, hati gundah gulana, banyak doa dan olahraga. Jadi kalau gelisah banyak doa dan istighfar. Sudah? Kalau hati merasa merana, merasa menderita, merasa terluka, merasa tersiksa, baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tahu? La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Itu banyak-banyak dibaca. Sudah? Kurang berkah rizkinya, atau rizkinya seret, atau rizkinya susah. Bagi laki-laki yang tidak mengistimewakan istri, tidak memuliakan istri, tidak menghargai istri, maka rizkimu juga tidak berkah. Ya, benar. Jadi setelah itu mengambil rizki yang halal. Jangan terpedaya oleh angan. Di depan mata kita ada rizki yang halal. Tiba-tiba ada bayangan yang aneh-aneh. Itu tidak halal, tidak berkah. Jadi ini kita ada rizki nih ya kan. Kita ada pekerjaan yang nyata seperti ini. Kayak ibu, pekerjaan ibu dilek gini kan. Tiba-tiba ibu ditawari untuk bekerja di mana gitu kan. Nah, ibu di sini punya amanah. Ketika seseorang yang memiliki istiqomah dan amanah, dia akan memegang terus amanah tersebut. Walaupun amanah itu membakar jiwa dan jasadnya di dunia, tapi seorang muslimah yakin, ketika saya memegang amanah dari Allah, saya yakin ya Allah, jiwa dan jasadku Engkau jaga sampai yaumul akhir. Amin. Allahumma amin. Miskin melulu, sudah kaya tapi merasa miskin, merasa kurang terus. Bilang Allah, cobalah lihat di bawahmu. Ketika kamu memiliki tangan, coba lihat orang yang tidak punya tangan. Ketika kamu memiliki kaki, coba lihat orang yang tidak punya kaki. Jelas?
Dan ketika merasa kita miskin, bersedekah. Tahu? Bersedekah. Karena Allah berfirman, dengan kamu menyedekahkan hartamu, tidak akan berkurang sedikit harta dari dirimu. Justru hartamu tambah berkah dan tambah berlimpah. Amin. Allahumma amin. Jelas? Jelas? Alhamdulillah. Jadi dari sini semua Ibu jelasin satu-satu, jelas ya? Jelas ya? Jelas semua? Yang mana? Yang tidak tahu yang mana? Ya, nanti buka YT-nya Ibu ya, diulangin setiap hari, buka YT-nya Ibu pelajaran ini. Biar hafal, biar paham, biar ngerti. Bang Bendrot. Haja Taifah Kak Angel. Haja Taifah. Jangan sebut nama Kak Angel. Sebut YT aja. Ini Kak Angel. Jadi kalau pembelajaran Ibu misalnya pengen lebih tahu, harus diulang, harus didengarkan. Nanti kalau nggak jelas, tanya sama Ibu waktu kita mengkaji atau pas waktu Ibu live. Insya Allah Ibu jawab. Sudah? Sekarang Ibu jelasin ya. Di sini kan ada Bang Bendot, ada Bang Rahmat, ada Bang Arif, ada Bang Rilov yang nantinya akan menjadi seorang imam. Benar? Mau jadi seorang imam? Nah, kalau mau jadi seorang imam, tekankan dalam diri, ketika kita memilih seorang muslimah, wajib bagi kita amanah. Dengar? Nah, ketika kita sudah dipilih seorang muslimah dipilih, itu haruslah istiqomah. Jelas? Jelas. Rasulullah berbeda dengan nasab dari umat-umatnya, ya kan? Rasulullah adalah nasab yang paling mulia. Rasulullah adalah kekasih Allah yang paling disayangi, dan Rasulullah adalah pemilik rasa hakikat dari seluruh muslimah yang ada di muka bumi. Rasulullah kenapa menjadi seorang kekasih, menjadi kekasih Allah yang paling dicintai? Karena Rasulullah memiliki suri tauladan yang sangat indah, yang memiliki budi pekerti yang luhur, yang memiliki sikap tawadhu, yang memiliki rendah hati yang sangat luar biasa. Rasulullah mengajarkan, wahai umatku yang bernama Adam, ketika nanti kamu menikah dengan seorang wanita yang bernama muslimah, jadikanlah sikap tutur katamu menjadi amanah bagi dirimu untuk istrimu. Yang pertama, sumber pahala seorang suami. 1. Tidur bersama istri dalam satu selimut. Jelas? Jelas? Yang kedua, mandi bersama istri. Ini Rasulullah loh ya yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Yang ketiga, Rasulullah selalu minum di gelas, dan beliau itu minum di bekas bibir istrinya. Itu Rasulullah. Kok pada off cam?
Kenapa off cam? Sudah? Yang keempat, seorang suami yang amanah dan yang istiqomah dan amanah selalu membela istrinya dan selalu sering tidur di pangkuan istrinya. Walaupun istri dalam keadaan haid. Jadi membela istri dan selalu tidur dalam pangkuan istrinya. Itu yang keberapa tadi? Keempat. Yang kelima, selalu mencium istri dan menyuapin istri. Selalu mencium istri dan menyuapin istri. Ya kalau memang seorang laki-laki yang bernama suami bisa melakukan seperti itu, kenapa tidak? Sedangkan Rasulullah yang memiliki nasab yang sangat mulia, yang ibaratnya kekasih Allah, mampu, sanggup. Barakallah Kak Arum sering disuapin sama suami. Yang keenam, seorang suami yang baik selalu memberikan kejutan dan hadiah kepada istrinya. Jelas? Selalu memberikan hadiah dan kejutan kepada istrinya. Yang ketujuh, suami membantu pekerjaan rumah tangga dan selalu mengistimewakan istrinya. Barokallah. Jadi kalau semua suami memiliki istiqomah dan amanah yang dicontohkan oleh Rasulullah, pasti tidak ada perselingkuhan, tidak ada pengkhianatan, dan dalam keluarga itu akan terjadi sakinah, mawadah, warohmah, saling memahami satu sama lain, tidak merasa dia seorang laki-laki, tidak merasa dia seorang perempuan, tapi saling menutupi satu sama lain, saling support satu sama lain, dan saling menyayangi karena Allah. Amin, Allahumma amin. Itu kajian Ibu Negara malam ini ya. Semoga kita semua bisa mengambil iktibar, bisa mengambil hikmahnya, betapa indahnya segala sesuatu yang ada di muka bumi itu kita berpondasi pada Al-Quran dan Sunnah. Barakallah. Dari sini ada pertanyaan. Astagfirullahalazim, kan ibu jelasin tadi ini kan untuk para laki-laki yang nantinya bergelar suami. Dengerin omongan ibu dari tadi ibu mengkaji kan, memberikan kajian. Itu intinya suatu peringatan bagi semua laki-laki yang nantinya bergelar suami. Nah, dari sini aja kalau laki-laki yang tawadu, dia tidak akan sombong. Dia tidak akan mengingkari bahwa dia adalah umat dari Rasulullah yang Rasulullah contohkan 7 sikap bagaimana bersikap kepada istrinya. Masya Allah. Waalaikumsalam.